Selamat siang juga Pak. Selamat siang teman-teman mahasiswa semua. Pak Didi belum mandi. Ada Pak. Pak, Ya. kita udah kumpul nih. Sudah 27 orang ya. Banyak yang belum hadir? 40 kali Pak. 40 ya? Iya. Ya. Wah, ada Mas Riko nih di sini nih. Lagi tugas Mas Riko ya.
Wah, ini wajahnya kenal semua nih saya. Pak Uji. Oh. Halo sore Pak Uji. Selamat siang. Menjelang sore. Sore Pak, sambil kerja ya Pak. Oh, sambil kerja. Ya, bagus bagus. Ya, selamat bekerja ya. Halo Mas Riko. Ini Pak, ada yang dari SA Unggul UEA aja. Universitas Esa SA Unggul. Unggul, iya, Oh. Ernawati. Mbak Erna ya. Selamat bergabung Mbak Erna. Halo Mbak Elis. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, ya. Masih tugas nih? Masih tugas, Pak. Oh iya. Yalah, semoga selalu sehat ya. Amin, amin. Ya, terima kasih sama Pak Uji udah udah dibantu ngingetin teman-teman. Joseph ada, ini Pak Ahmad udah muncul nih. Udah Pak, udah hadir Pak. Ya. Kenapa itu nge-lag? Iya, sempat trouble Pak. Trouble. Ada Pak Yohanes juga. Oh, ada Pak Ayo. Ada Pak Yo. Ya, boleh. Gabung. Ini Pak Yohanes Paulus kok. Pak Yo kita atau Pak Yo ini mana? Bukan? Bukan kayaknya Pak. Oh. Bukan Pak Yo ini. Namanya mirip-mirip. Ayo palsu Pak. Wah, udah 59 nih. Ini ada Mbak Desi dari Ngampos ada ya? Oke. $59. Kita total berapa? Ada? 80 Pak. 80 ya. Tahun 21. Tapi nggak ada ini ya, nggak ada tambahan dalam perjalanan. 25 lagi sih Pak, 20. Ya, khawatir tadi ada dosen kita yang mau ikut atau staf mungkin ya. Mungkin sampai berapa kuotanya, Pak Ahmad kira-kira? Biar kita bisa mulai, karena kita perlu menghargai juga yang udah datang hadir tepat waktu. Ya karena sudah 62 sih bisa aja Pak, kalau kita sudah mau mulai. Ya. Total saat ini 62 Pak. Sekarang. Ya boleh, silakan diputarkan. Boleh Ren, sambil nunggu Ren. Tunggu lah. Sampai 70 lah ya, kita ini ya, tunggu ya. Jalan dekat. Boleh. Bisa? Muncul. Suaranya belum bisa.
Ya, cukup. Ya. Baik Pak, kita Ya. mulai aja. Ya, mulai, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi rekan-rekan wabarakatuh. semua. Salam Waalaikumsalam sehat untuk kita semua. wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul bersama gitu ya, walaupun secara virtual gitu, pada acara seminarnya Fakultas Komputer di Hari Kebangkitan Nasional gitu. Jadi mungkin banyak dari kita kan yang kadang juga udah lupa gitu ya. Ini hari nasional apa. Nah, di Fakultas Komputer kebetulan mengambil momen untuk kebangkitan nasionalnya hari ini kita akan mengadakan seminar. Nah, narasumber kita hari ini yaitu Pak Dr. Tata Sutabri SKM MFI yang kebetulan beliau ini penulis buku gitu di bidang sistem informasi gitu ya. Jadi dan bukunya ini Pak Tata itu lebih dikenal namanya gitu daripada orangnya gitu. Orang lebih banyak kenal namanya Pak Tata gitu ya. Karena buku-bukunya Pak Tata menjadi referensi dasar biasanya di penelitiannya bidang informatika dan komputer. Nah, kebetulan beliau juga sebagai dekan di Fakultas Komputer di Universitas MH Tamrin. Selama seminar ini berlangsung, teman-teman gitu ya, kalau misalnya pas lagi mendengar penjelasan dari Pak Tata, ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan langsung diketik aja di chatnya. Gitu. Jadi nanti pas sesi tanya jawab, saya tinggal bacakan gitu ya. Nah, untuk mempersingkat waktu kepada Pak Tata, saya persilakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, menjelang sore teman-teman mahasiswa. Saya senang sekali nih bisa ketemu lagi teman-teman mahasiswa karena udah kangen lama nggak ketemu di kampus ya, gara-gara corona ini ya. Dan salam sehat, tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita, tetap bisa menjalankan ibadah puasa ya sampai nanti akhir Ramadan ya. Amin. Baik teman-teman mahasiswa, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Ahmad tadi bahwa kita memang hari ini pas bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi kita mengusung satu tema yang saat ini sedang banyak orang bicarakan ya, tentang gagasan menteri kita yang baru yaitu Bapak Nadiem Karim ya, tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar gitu. Di satu sisi pemahaman tentang kampus Merdeka mungkin dari kalangan akademisi sudah banyak yang paham, sudah ada yang tahu juga. Tapi saya yakin dengan kebijakan yang baru ini kemungkinannya belum semua gitu ya. Mungkin baru sekitar 20% gitu ya dari populasi mahasiswa atau mungkin dosen yang ada di seluruh Indonesia ya, kita bicaranya seluruh Indonesia. Di Jakarta pun mungkin di wilayah Kopertis LL Dikti 3 ya. Itu juga belum sudah ada beberapa kali sosialisasi tapi belum sampai ke ke lini yang paling bawah gitu ya. Baik, hari ini saya akan coba sharing aja sebetulnya ini. Jadi pemaparan saya ini bukan sebuah gagasan baru tapi mensosialisasikan tentang kampus Merdeka. Jadi kita akan mungkin Fkom ya sebagai pionir nanti untuk mengaktualisasikan tentang kampus Merdeka ini. Jadi Merdeka Belajar di kampus Merdeka. Ya, selama ini bukan berarti nggak merdeka. Kita sebetulnya sudah menjalankan beberapa poin yang di dalam karakteristik kampus Merdeka itu kita sudah jalankan. Tapi memang bobot kualitasnya belum seperti yang diinginkan menurut aturan atau regulasi tentang kampus Merdeka itu sendiri gitu. Oke teman-teman, saya share ininya materinya.
Nah, ini mungkin sebentar saya mungkin kalau belum nampak di layar tolong langsung ini aja Sudah Pak, interupsi. sudah tampil Pak. Tampil ya? Sudah. Ya, Sudah tampil. kasih sinyal gitu. Nah, ini judulnya tentang aktualisasi Merdeka Belajar di Kampus Merdeka di era Industri 4.0 ya. Jadi saya saat ini kan memang kita masih dalam era Industri 4.0. Nah, aktualisasinya bagaimana tentang Merdeka Belajar ini? Pasti ada pertanyaan, apakah selama ini kita nggak merdeka, Pak? Gitu. Ya mungkin kadar merdekanya yang beda ya. Nah, ibarat emas itu ada yang 24 karat, 22 karat, 18 karat gitu ya. Nah, pengertian Merdeka Belajar ini kadarnya tadi yang beda ya. Oke, ini pernyataan Menteri kita, Bapak Nadiem Anwar Makarim ya. Jadi menurut beliau itu, jadi saya kutip aja kata-kata beliau waktu di Departemen Pendidikan ya, bahwa mahasiswa itu harus diberi otonomi ya. Lembaga pendidikan juga diberi otonomi, dosen juga diberi otonomi. Ya, artinya bukan berarti dibebaskan tapi tanpa rambu-rambu. Nah, biasanya kadang ketika dibebaskan terus kebablasan. Nah, itu jadi susah dikendalikan nantinya. Jadi arti bebas ini juga masih dalam koridor aturan yang masuk akal gitu ya. Artinya secara etika pendidikan itu tidak melanggar norma gitu ya. Nah, contoh Merdeka Belajar itu mungkin begini, pemikiran atau pemahaman Pak Nadiem Makarim ini adalah, jadi selama ini ketika ada misalkan mahasiswa disuruh berenang nyebrang ke pulau gitu ya. Nah, di mana dia harus melintas, berenangnya itu harus di laut gitu, karena menuju ke pulau gitu kan. Nah, cuma memang ternyata mahasiswa atau sarjana-sarjana kita ini diajarin mereka harus berenang kan menuju pulau itu. Cuma masalahnya ketika di kampus mereka diajarin berenangnya itu di kolam renang gitu. Nah, jadi dan itu juga cuma satu gaya gitu ya. Misalkan gaya bebas aja gitu ya. Padahal kalau ilmu renang itu kan gaya renangnya banyak gitu ya. Ada gaya kupu-kupu, ada gaya dada dan sebagainya. Nah, jadi keterbatasan pembelajaran tentang belajar berenang itu hanya di kolam renang dengan satu gaya. Nah, sementara dunia kerja itu ibarat lautan luas tadi, di mana Anda mahasiswa itu harus menyeberang pulau dan berenang melintas lautan gitu. Nah, kalau berenang di laut kan variasinya banyak gitu. Masalahnya akan terjadi juga banyak. Beda ketika Anda berenangnya di kolam renang gitu, ya. Nah, itu. Jadi kalau misalkan diibaratkan bahwa mahasiswa nanti akan terjun ke masyarakat terus bekerja, itu kan semua profesi saat ini membutuhkan berbagai disiplin ilmu, nggak hanya satu gitu. Jadi kalau misalkan orang ekonomi ya harus ngerti IT, harus ngerti juga hukum, harus ngerti juga yang lainnya gitu. Ya mungkin hitung masalah analisisnya, masalah komunikasinya gitu ya. Apalagi orang IT, kalau orang IT banyak banget tuntutan aspek dari selain hard skill juga tuntutan mengenai soft skill ya. Jadi saat ini kadang-kadang kita memang terbelenggu oleh masalah birokrasi ya yang berbelit gitu. Ya, sehingga itu yang menghambat proses pembelajaran ya. Jadi merdeka belajarnya sama dengan merdeka berpikir gitu ya. Oke, nanti kita putarkan satu video nanti tentang apa yang tadi dikemukakan oleh Pak Nadiem Makarim ya.
Nah, ini sebagai latar belakang, jadi munculnya gagasan Kampus Merdeka, Merdeka Belajar di Kampus Merdeka. Jadi di sini intinya tuntutan di dunia usaha ya, di dunia industri itu selalu menuntut adanya link and match gitu kan. Jadi antara kebutuhan apa yang dilakukan di dunia industri atau di dunia usaha itu maunya sih plug and play gitu ya, plug and play gitu ya. Jadi Anda pelajari ilmunya di kampus, di sekolah atau di universitas gitu ya. Nanti bisa langsung diterapkan di dunia usaha. Nah, jadi di sini perguruan tinggi dituntut nih untuk bisa merancang sebuah proses pembelajaran yang inovatif untuk bisa meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kebijakan Kampus Merdeka di sini ini adalah wujud pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel. Gitu ya. Ya, kita akan menuju ke sana. Gitu. Sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif. Intinya sih inovatif, ya, tidak mengekang, gitu ya. Dan juga mengembangkan talenta mahasiswa. Ya. Kadang itu tidak muncul ketika proses belajar itu berlangsung, gitu ya. Nah, itu yang sangat disayangkan. Nah, jadi adanya tuntutan ini dari dunia industri, maka muncullah gagasan Kampus Merdeka ini. Nah, tujuan Merdeka Belajar intinya di sini memberi otonomi tadi kan. Nah, ada 4 kebijakan sebetulnya yang Pak Menteri buat itu. Tapi saya tidak menyoroti semuanya, saya menyoroti yang poin keempat. Karena memang ranah kita di situ. Kalau poin 1 itu ranahnya ranah fakultas, kalau poin 2 ranah universitas. Ya, jadi nanti saya tampilkan ada 4 kebijakan. Nah, kita pada kebijakan yang keempat tentang Merdeka Belajar, yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini untuk meningkatkan kompetensi baik soft skill maupun hard skill dari mahasiswa tadi, sehingga bisa lebih siap dan relevan nanti ketika mau kerja itu yang 80% ilmunya bisa dipakai gitu ya. Nah, program-program yang memang nanti berhubungan dengan Kampus Merdeka ini atau Merdeka Belajar di Kampus Merdeka ini adalah program experiential learning ya. Experiential learning. Jadi lebih ke experiential learning. Jadi lebih ke saya pernah mengelola satu program pendidikan yang non formal itu berbasis experiential learning ya, dengan jalur yang fleksibel ini ya, sehingga kita bisa mengembangkan ya bakat mahasiswa, passionnya itu di mana, itu kita bisa melihat potensi-potensi itu gitu ya. Oke, ini nah ini yang disebut tadi kebijakan tadi. Jadi kebijakan itu ada 4 dari Pak Menteri tadi, Bapak Nadiem Makarim itu. 1 tentang pembukaan program studi. Nah, ini kalau pembukaan program studi ini ranahnya fakultas dan prodi gitu ya. Kalau sistem akreditasi perguruan tinggi ini di rektorat nih, di universitas. Begitu juga ini nih. Perguruan tinggi negeri, badan hukum nih biasanya untuk yang perguruan tinggi negeri ya. Tapi kalau yang swasta mungkin nggak berbentuk badan hukum. Nah, kita di sini poinnya. Jadi kita bagaimana mensiasati, melihat secara aktual gitu ya, hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, di luar program studi ya, 3 semester nih. Jadi bagaimana aktualisasinya? Memang nanti di setiap kampus tidak sama. Ada perbedaan pastinya ya. Nah, ini ada undang-undangnya. Jadi Peraturan Menteri Dikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada video yang saya mau putarkan tentang hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa bisa dengarkan di sini. Sekarang kita ke bagian
bagian favorit saya. Ini adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Pak Ahmad, suaranya hak dengar mahasiswa. Bayangkan semua mahasiswa kita, S1 kita, ada suaranya. itu suatu Videonya hari muncul nggak? harus Muncul, Pak. berenang ke suatu pulau di ada nggak laut muncul? terbuka. Muncul. Pada saat ini, semua perenang-perenang kita itu hanya dilatih satu gaya saja. Satu gaya itu adalah prodinya dia. Ya. Dan juga dia hanya dilatih di kolam renang. Kolam renang itu kampus. Jadi bagaimana pada saat nyebur di laut terbuka, dia bisa survive. Dia belajar berbagai macam ilmu berenang. Dan jangan cuman berenang di kolam renang. Karena kondisi laut itu sangat bervariatif. Apa profesi zaman sekarang yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu? Hampir tidak ada. Semua profesi di dunia yang nyata itu membutuhkan kombinasi dari beberapa disiplin ilmu. Jadi apa kebijakan kita? Ini adalah 8 semester dari mahasiswa S1. Dari 8 semester itu, kami sebagai kementerian membijakkan untuk perguruan tinggi memberikan hak 3 semester dari 8 semester itu bisa diambil di luar prodi. Saya harus tekankan, ini bukan pemaksaan. Kalau mahasiswa itu ingin 100% di dalam prodi itu adalah hak mereka. Tapi untuk perguruan tinggi wajib memberikan kesempatan mengambil 3 semester di luar prodi. Karena saya bisa membayangkan alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Gotong royong, membantu belajar dan berdampak sosial langsung. Memecahkan permasalahan, bukan teoritis tapi permasalahan yang benar-benar ada. Dan juga berinteraksi dengan berbagai macam adat, suku, perspektif sosioekonomi Indonesia untuk memecahkan masalah yang real. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah yang namanya pendidikan. Ya. Ya, jadi itulah yang disampaikan oleh Bapak Menteri kita tentang itulah yang namanya pendidikan. Jadi ada hak mahasiswa 3 semester yang memang harus kita siapkan. Tapi kalau memang mahasiswa itu mau di kampus saja selama 8 semester ya nggak apa-apa, itu hak mahasiswa. Tapi perguruan tinggi perlu menyiapkan 3 semester ya untuk bisa belajar di luar prodinya gitu ya. Jadi situasi saat ini ya mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi atau di kampusnya sendiri gitu ya. Karena memang kita sistemnya di kampus kita ini kan sistemnya sistem paket ya. Nah, jadi paket yang memang sudah kita buat setiap semester itu kurang lebih antara 18 sampai 20 SKS gitu ya. Ya kita sudah lakukan nih. Jadi kalau misalkan dikatakan apa harus magang misalkan ya ke perusahaan, kita di semester 7 ada mata kuliah PKL ya. Dan itu kita hanya berikan 2 SKS. Jadi sebetulnya kita bisa nanti membuat sebuah kurikulum lagi, memang harus diupdate lagi kurikulumnya, bahwa kalau target arah kebijakan baru nih, bahwa 2 semester itu atau 3 semester tadi itu setara dengan 40 SKS. Jadi seperti skripsi ya. Skripsi itu kan 6 SKS bobotnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mahasiswa nanti misalkan kita akan kerjasama dengan salah satu perusahaan, terus membangun sebuah project system gitu, entah di rumah sakit atau di mana gitu, di perusahaan swasta ataupun asing ataupun negeri. Nah selama bikin project itu bisa aja bobotnya 20 SKS gitu. Jadi 20 SKS itu kan kalau kita ngikuti sistem paket kita, itu terdiri dari beberapa mata kuliah gitu kan.
Nah, kalau sekarang ini misalkan bikin project sampai selesai, sampai jadi, atau bikin jaringan di sebuah desa gitu, jaringan komputer, berapa misalkan 4 bulan atau 5 bulan, ya udah. Artinya itu bisa sama dengan bebannya 20 SKS sampai 18 SKS. Nah, gitu teman-teman mahasiswa. Jadi artinya harapan untuk bisa ketika sudah lulus ya, untuk bisa kembali ke masyarakat ketika sudah lulus nanti, itu punya bekal, punya pengalaman, dan itu menjadi sebuah holistic transcript ya. Kalau sekarang disebutnya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi ya seminar ini juga menjadi satu poin juga untuk SKPI. Tapi kan kalau seminar mungkin bisa bisa dikasih bobot mungkin sekitar 2 sampai 4 SKS gitu ya. Tapi kalau kita mengerjakan proyek di lapangan atau mengembangkan sebuah aplikasi, itu bisa diberikan bobot SKS-nya setara dengan 20 SKS atau 18 SKS. Sama seperti skripsi kan. Skripsi itu kan juga sebetulnya membuat proyek ya, membuat proyek aplikasi atau mengembangkan jaringan atau mengembangkan sistem. Cuma bobotnya 6 SKS. Nah, mungkin satu hari bisa aja ada mata kuliah yang kita berikan di luar prodi, tapi yang bobotnya 20 SKS, ya, atau 18 SKS. Itu sama dengan 1 semester. Ya, saya pikir itu bagus juga gitu ya. Nah, sehingga bobot SKS ini nanti bukan lagi ini istilahnya ya. Kalau SKS itu dulu diartikan ada jam kegiatan. Jam belajar gitu ya. Jadi kalau 2 SKS berarti 2 jam gitu ya belajarnya gitu. Nah, kalau sekarang nih kegiatan. Jadi 20 SKS itu kegiatannya belum tentu 20 jam gitu ya. Bisa aja 1 semester gitu ya. Atau 4 bulan. Jadi makanya kita udah nggak bisa lagi SKS sistem kebut semalam, nggak bisa. Atau satuan kredit semester itu udah berubah paradigmanya dengan adanya kampus Merdeka ini ya. Ya kalau istilah akademisnya kan satuan kredit semester. Tapi kalau mahasiswa kan kalau bikin skripsi SKS itu sistem kebut semalam katanya ya. Karena ilmunya bikin skripsinya pakai ilmu sangkuriang katanya. Ya. Jadi sebelum matahari terbit sudah jadi skripsinya ya. Itu nggak benar itu. Oke, ada juga nanti akan terjadi pertukaran pelajar gitu ya. Nah, ini kita belum pernah nih. Memang kita harus kerjasama dengan beberapa institusi tentang pertukaran pelajar ini gitu ya. Ya, artinya sama-sama belajar juga di sana atau magang gitu ya. Oke, nah ini kebijakan yang pertama yang dari lanjutan dari poin 4 tadi ya. Nah, berikutnya ini bentuk kegiatannya seperti apa gitu ya. Kampus Merdeka ini Merdeka Belajar di Kampus Merdeka ini. Jadi ini ada magang gitu ya. Ya memang ada beberapa prodi yang secara teknis bisa dilakukan, bisa dikerjakan gitu ya. Kayak kita magang praktek kerja ini bisa. Proyek di desa juga bisa nih orang IT ya. Karena kita kan semua latar belakangnya IT. Jadi proyek di desa misalkan mengembangkan jaringan, misalkan kalau di pedesaan ya. Ya yang saya tahu sih yang pernah ada tuh tentang jaringan gitu ya. Mungkin kita membangun BTS gitu dengan kerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi gitu ya. Nah, di mana untuk masyarakat di desa aja gitu ya. Terus mengajar di sekolah mungkin saya rasa bisa ini juga ya. Nah, terutama kalau yang fakultas pendidikan ini sangat bisa ya. Pertukaran pelajar bisa, penelitian riset juga ya. Nah, yang kalau kegiatan kewirausahaan ini semuanya bisa nih. Ya. Nah, kalau proyek kemanusiaan saya belum pernah lihat nih ya, karena memang
ini biasanya sih kalau proyek kemanusiaan kita jadi volunteer ya. Misalkan ada apa sih? Di tempo hari itu ada bencana alam apa gitu, mahasiswa kita dikirim, terutama sih mahasiswa ini dari kesehatan ya. Tapi kalau mahasiswa IT belum pernah dikirim kalau misalkan ada bencana banjir atau apa gunung meletus dan sebagainya gitu ya. Paling mungkin sebagai relawan untuk membantu saja gitu ya. Tapi secara keilmuan belum bisa diterapkan. Nah, jadi saya pikir mungkin dari 8 poin ini ya, itu di kampus kita bisa lakukan minimal 4 lah, separuhnya gitu ya. 50%-nya kita coba dulu dengan pengembangan sebuah kurikulum baru. Ini memang tantangan karena belum tentu ketika digulirkan kebijakan ini serta-merta semester depan langsung dieksekusi, belum tentu. Karena memang menyangkut infrastruktur, menyangkut kebijakan ya dan lain sebagainya, kurikulum gitu ya. Dosen juga harus di-upgrade knowledge-nya dan seterusnya ya. Nah, tapi kita walaupun di sana sini masih banyak kekurangan ya itu tantangan. Artinya kita kalau mau mengikuti era tuntutan industri tadi, DUDI, dunia usaha dan dunia industri, maka apa? Ya kita harus berubah gitu ya. Perlahan tapi pasti gitu ya. Oke, nah ini contoh kegiatan mahasiswa yang dilakukan di luar kampus. Ya memang mungkin catatan buat Pak Kaprodi nanti yang mesti disusun adalah pertama kurikulumnya. Nah dari kurikulum itu, acuan itu barulah kita bisa melakukan implementasi dari contoh kegiatan mahasiswa di luar kampus. Oke, ini kita lanjut ke slide berikutnya. Nah ini kalau digambarkan seperti ini, teman-teman mahasiswa. Jadi dari 8 kebijakan tadi, kegiatan di luar kampus, ini kalau digambarkan gini, ini nanti sebetulnya ini ada buku panduannya nih teman-teman mahasiswa ya. Jadi ini lengkap ya. Misalkan studi proyek independen itu apa yang mesti disiapkan ya. Terus dari sisi mahasiswa apa yang mesti disiapkan dari sisi prodi ya. Terus bagaimana langkah-langkahnya yang harus dilakukan, targetnya apa, itu ada semua. Ini kalau saya nggak akan jelaskan satu persatu, nanti buku panduannya ini saya kasih lihat ya, saya kasih contoh. Saya share buku panduannya nih, kebetulan ada, saya punya. Sebentar. Ya saya perlihatkan aja, nanti bisa di-share ini materinya gitu, materinya bisa di-share nanti. Mana gua nggak bisa ya? Aduh, ada gaptek nih. Mana ya? Ini dia. Nah, jadi dari 8 itu ada semua nih teman-teman di buku panduan ini, di buku saku namanya ya. Kalau mahasiswa atau dosen biasanya buku apa? Buku panduan ya. Nah ini, udah muncul belum ya di layar? Udah ya. Nah, ini jadi ini semua nanti ada di bawahnya nih, ya. Nah ini saya kasih lihat. Jadi misalkan kita mau magang atau praktik di industri, kegiatan magangnya apa? Di perusahaan nirlaba ya, atau mungkin di perusahaan startup gitu ya. Nah ini bisa. Terus apa yang mesti dilakukan? Ini di bawahnya ada lagi di sini. Nah, latar belakangnya kenapa harus magang gitu ya? Apa tujuannya? Terus tanggung jawab perguruan tinggi apa aja yang harus dilakukan, ya. Terus tanggung jawab perusahaan juga, ya, sama tadi rekognisi, maksudnya pengakuan ya, SKS-nya berapa SKS. Gitu. Ya artinya nanti itu dikonversi ke dalam SKS. Nah ini ada, ini yang kedua nanti, nah ini mekanismenya juga proses magangnya, ini memiliki sertifikat ya, adik-adik mahasiswa ya. Jadi Anda begitu selesai magang itu bukan dapat surat keterangan, bukan hanya surat keterangan, kita kan kadang-kadang setelah magang dapat surat keterangan. Nah, ini kita dapat sertifikat juga. Jadi ini mekanismenya udah lengkap, saya pikir bagus ini.
Nah, tinggal kita, ini juga ada proyek di desa misalkan, ya. Ini juga tadi misalkan mengembangkan jaringan jaringan komputer masuk desa. Nah, itu misalkan judulnya gitu ya. Jaringan komputer masuk desa. Kita kan kadang-kadang yang pinter masalah komunikasi jaringan ini cuma di kota doang ya, belum tentu di desa bisa. Nah, ini perlu menghadirkan mahasiswa-mahasiswa IT yang artinya berkontribusi dalam masa pendidikannya sebagai calon sarjana sebelum selesai kuliah. Nah, masuklah ke desa dulu, gitu ya. Nah, ini ada kegiatannya di sini. Ya, tujuannya. Jadi nanti ada desa binaan ya. Nah, desa binaan itu ya memang nggak bisa sekali. Artinya kita bangun, misalkan sekarang infrastrukturnya kita bangun, terus kita pergi tinggal, ya paling orang-orang desa itu besoknya nggak pakai lagi. Tapi kalau namanya desa binaan, kita mungkin tiap semester atau tiap 3 bulan sekali datang ke desa itu untuk mengevaluasi, untuk melakukan evaluasi kembali gitu ya. Nah ini teman-teman, jadi banyak sekali nih, 8 ini kalau saya jelaskan takutnya bisa sampai buka puasa nanti. Jadi mohon maaf nggak bisa semuanya saya share, tapi minimal tadi gambaran gambaran ininya ada 8 tadi yang saya bilang ini. Nah ini, jadi semua nanti ada di buku saku ini. Jadi buku sakunya sudah kita siapkan, nanti saya share juga ininya, materinya beserta materinya. Jadi nanti teman-teman bisa baca gitu. Nah kita nggak apa-apa, artinya memang ini harus mahasiswa juga harus tahu gitu, untuk supaya bisa memberikan kontrol juga kepada pihak prodi ya atau fakultas. Ya oke. Ini berikutnya, nah ini satu pernyataan dari saya tentang Kampus Merdeka bahwa ya kan ada pepatah bilang ya, lain lubuk lain ikannya gitu ya. Jadi belum tentu juga kebijakan kampus ini, misalkan di kampus Tamrin dengan kampus Gunadarma belum tentu bisa sesuai atau sama gitu ya. Jadi kita tergantung environment akademik kita gitu. Jadi ya kalau kita bicara kampus memang sama-sama kampus, tapi tidak serta-merta kebijakan itu di setiap kampus bisa sama gitu ya. Ya kalaupun tidak ada yang tidak sama, berbeda, yaitu menjadikan uniqueness kita, ciri khas kita gitu. Jadi kita apa-apa kadang-kadang terpaku masalah birokrasi yang apa-apa harus standar, harus sama gitu ya. Nah justru menurut saya kalau begitu nggak merdeka. Itu bukan kampus merdeka kalau apa-apa harus sama gitu ya. Nah justru merdeka ini kan tadi kita diberi apa? Otonomi kan. Nah dengan otonomi itu kita bisa menciptakan uniqueness kita. Bisa menciptakan sebuah karakteristik yang berbeda. Ya, walaupun mungkin Universitas Tamrin ini kampus di pinggir kali gitu ya. Kampus Meli ya, mepet kali gitu kan. Ya, ada kampus mewah mepet sawah gitu kan. Ya nggak apa-apa. Artinya situasi itu nggak menjadi kita menjadi menjadi miris gitu, enggak. Tapi justru harus bangkit gitu. Nah, justru momentumnya sekarang kan hari kebangkitan nih. Nah, dengan 7 karakteristik yang saya buat ini, ya, justru kita akan punya sebuah uniqueness, keunikan, sebuah ciri yang artinya, oke lah, kita memang Gunadarma besar ya, big is wonderful gitu kan, but small is beautiful gitu ya. Nah, jadi walaupun kalau kita bandingkan antara kampus Gunadarma dengan kampus Tamrin kan antara gajah dengan semut gitu ya. Nah, jadi kalau gajah memang big is wonderful, but small is beautiful. Nah itulah kampus kita, small is beautiful. Kita berdiri di posisi small is beautiful. Nah kita punya karakteristik walaupun kecil gitu ya. Nah, jadi semut juga nggak harus iri sama gajah yang badannya besar begitu kan. Semut juga punya talenta yang
yang artinya punya uniqueness yang apa yang nggak dimiliki oleh si gajah itu kan. Ya, kita ya teman-teman. Jadi kita harus bangga dengan kampus kita. Jadi ini saya beri nama apa? Tagarnya nih kampus milenial, kampus merdeka. Nah, bravo F-Commerce, gitu ya. Nah, ya. Itu saya sering dengung-dengungkan di pertemuan saresehan, ya, di seminar, di grup WA gitu ya. Nah, yang semangat nih Pak Pras ya, selalu bravo F-Commerce. Gitu ya. Ya. Nah, jadi kita harus begitu. Kalau kita punya apa mencintai alma mater kita harus yakin bahwa alma mater kita bisa membesarkan kita dan mensukseskan kita. Nah, dengan cara-cara berpikir kita sendiri tapi yang kreatif tadi. Jadi bagaimana bisa mengembangkan kreativitas, kapasitas gitu ya. Nah, oke, ini satu pernyataan dari saya. Jadi ini kalau mau dijelaskan 7 karakteristik ya kampus merdeka versi Tamrin ya, versi Fkom ya, Fakultas Komputer. Itu mungkin ada yang pakai 9, ada yang pakai 11, ada yang pakai 22 mungkin ya, kayak sholat tarawih gitu kan. Ya nggak apa-apa kan. Kita pakai 7 aja gitu ya. Nah, ada istilahnya ini kampus merdeka versi Fakultas Komputer Universitas MA Tamrin. Ada holistik, tematik, sistemik, interaktif, integratif, efektif, dan kontekstual ya. Nah, apa isinya? Mungkin saya nggak bisa jelaskan satu-satu. Nanti teman-teman baca aja. Nah, seperti holistik aja nih ya. Jadi holistik itu tadi kejadian proses pembelajaran yang terjadi selama 8 semester itu harus dicatat ya. Dan itu menjadi sebuah portofolio yang bagus. Ya, yang dicatat di SKPI sehingga nanti ketika Anda mau kerja di perusahaan baru, bagi mereka yang fresh graduate, itu SKPI itu bisa menjadi pengalaman kerja gitu ya. Jadi sebetulnya kegiatan Anda di kampus selama 4 tahun, 8 semester itu adalah sebuah pengalaman yang bersifat holistik. Ya, itulah yang nggak pernah tercatat. Kita tuh ngelamar dulu, kalau zamannya saya ngelamar cuma ngasih ijazah sama transkrip. Nah, itu salah kalau zaman sekarang udah nggak diterima, itu dibuang ke tempat sampah biasanya. Nah, sekarang itu harus mencantumkan itu tadi SKPI. Karena nanti nilainya SKPI itu lebih berharga daripada ijazah. Ya. Oke, mungkin nggak akan saya jelaskan semuanya ininya. Nanti kita bangun dari pertanyaan ya. Nah, bagi teman-teman yang ini, ya itu satu contoh yang penting tentang holistik ya. Kalau tematik ini ya, yang lain-lainnya nanti kita coba lihat dulu. Khawatir waktunya. Berapa menit lagi, Pak Ahmad? Ya, kita lanjutkan dulu ya. Nah, tugas berikutnya adalah jadi setelah Merdeka Belajar ini diimplementasikan di kampus Merdeka, nah langkah yang harus dilakukan oleh Prodi adalah menyusun masalah penjaminan mutu ya. Jadi kita begitu hebatnya membuat sebuah tataran konsep ya tentang kampus Merdeka, tapi kalau nggak ada proses penjaminan mutunya, itu nggak ada artinya juga gitu ya. Nah, penjaminan mutu ini tujuannya untuk mengontrol kegiatan tadi kan ada 8 kegiatan tuh ya. Nah, 8 kegiatan itu kalau misalkan dijalankan semua atau minimal 4 kegiatan itu harus ada aspek kontrolnya gitu. Bagaimana supaya itu tidak dilakukan asal-asalan, tidak menyimpang ya. Nah, tidak ya artinya cuma sekedar ABS gitu ya. Asal Bapak senang atau asal menggugurkan kewajiban gitu. Nah, jadi ini harus ada sebuah penjaminan mutu yang harus dibuat, disusun dalam manual mutu ya. Nah, itu. Jadi ini memang ranah di Prodi, tapi untuk bahan informasi aja bahwa teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa ternyata tugas kami nih di Prodi itu selain membuat konsep bagaimana mengimplementasikan tentang kampus Merdeka, juga harus membuat kebijakan mutu. Nah, ini kebijakan mutu ini gunanya untuk mengontrol atau mengevaluasi proses program kegiatan dari kampus Merdeka itu sendiri gitu ya.
Dan itu harus dideseminasikan ya. Jadi kebijakan manual mutu itu harus jadi hasil-hasil dari kegiatan kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar yang ada 8 poin itu ketika sudah selesai dilaksanakan itu harus dideseminasikan, dilaporkan gitu ya. Terus disosialisasikan gitu ya. Kepada dosen pembimbing atau pemangku kebijakan yang ada di kampus gitu ya. Bahkan ini ya ke pembimbing industri, peran magang gitu. Sehingga tadi terjadi link and match tadi. Ya. Oke, ini tentang penjaminan mutu. Nah, apa aja yang mesti dicek tentang mutu itu? Nah, kita mesti menetapkan mutunya. Jadi pertama tentang kompetensi pesertanya, kompetensi peserta didik maksudnya ya di sini ya. Ya peserta didik ini adalah mahasiswa. Jadi nanti mereka yang benar-benar terseleksi ya bisa mendapatkan hak belajar 3 semester di luar prodi ini memang akan terjadi seleksi alam juga ya teman-teman mahasiswa ya. Ya terus terang nih maaf ada beberapa saya melihat nggak banyak sih ya, mungkin cuma 1% gitu dari populasi mahasiswa ada yang niat belajarnya tuh ke kampus cuma cuma nyari jodoh gitu apa nyari ijazah doang gitu ya. Nah ini terus terang mental-mental kayak gini nih kalau kita terapkan di kampus Merdeka dia akan tereliminasi ya, terseleksi oleh alam gitu ya. Nah, jadi kalau nggak bisa mengikuti program ini dia akan tereliminasi sendiri ya. Nah makanya kompetensi ini penting ya. Ya minimal mereka-mereka yang akan diterjunkan ke lapangan mereka-mereka yang berpikir militan, semangatnya tinggi, ya, selain nilai akademisnya gitu ya di luar itu. Karena memang dibutuhkan orang-orang yang visioner gitu, nggak cuma hanya di depan semangat di depan, tapi di belakangnya chaos gitu ya. Terus mutu pelaksanaannya, nah ini harus dikontrol. Jadi tahapan kegiatan dalam sebuah proses project pembuatan project jaringan di desa atau mungkin di sebuah perusahaan itu ada tahapannya. Nah, tahapan itu harus menjadi concern kita untuk melihat progresnya. Hasil dari tahapan itu benar nggak dilakukan. Khawatir ada pelaksanaan yang di skip gitu ya. Diloncatin gitu ya. Nah, ini terjadi manipulasi dan sebagainya. Terus proses pembimbingan baik internal maupun eksternal. Jadi kita melibatkan dosen pembimbing di sini, baik internal dari kampus, eksternal di luar kampus dari DUDI tadi ya, dunia usaha maupun dunia industri. Mutu sarana dan prasarana ini maksudnya untuk pelaksanaan. Jadi kita juga nggak mungkin kalau misalkan kita mengembangkan proyek, laptopnya nggak mungkin pakai laptop yang speknya kurang tinggi misalnya atau speknya ya spesifikasinya kurang lah gitu ya. Akhirnya nggak mendukung dari kegiatan pelaksanaan proyek itu sendiri gitu ya. Yang kelima mutu pelaporan presentasi setelah selesai proyek dilakukan. Nah ini juga mesti menjadi concern dari penjaminan mutu ya. Karena pelaporan itu juga ada mekanismenya, ada tata caranya membuatnya nggak salah-salah. Ya sama lah kayak bikin skripsi gitu kan, skripsi bobotnya 6 SKS. Nah, jadi perlu ada satu mekanisme penulisan yang benar gitu. Berikutnya juga mutu penilaian. Nah, mutu penilaian juga dalam proses penilaian ini dikatakan berhasil atau tidak, memenuhi kriteria atau tidak, dikatakan memberikan dampak atau tidak. Nah, di sinilah mutu penilaian menjadi satu concern kita lagi. Ya. Nah itu teman-teman, jadi istilah penjaminan mutu perlu, ini dilakukan di ranah prodi ya, prodi dan kaprodi dan dosen tetap nih yang bikin. Oke, nah ini karakter dosen di era industri 4.0 ya, karena memang untuk membangun sebuah generasi yang hebat, itu perlu dosen-dosen yang lebih hebat ya. Jadi saya terus terang dulu belajar karate, saya nggak akan bisa menang dalam kejuaraan karate di tingkat Jakarta Selatan ya, di tingkat
ranting ya. Kalau guru saya nggak hebat, kalau simpai saya nggak hebat, ya. Nah, jadi untuk mengorbitkan seorang mahasiswa yang hebat itu butuh dosen yang lebih hebat, gitu ya. Nah, kalau dosennya kurang hebat, ya mahasiswanya nggak bakal hebat, gitu ya. Ya jujur aja, karena memang kita butuh guru yang hebat kan, bukan guru yang pas-pasan gitu ya. Oke, atau dosen yang pas-pasan. Ini kompetensinya di sini mengenai soft skill ya. Kemampuan soft skill dosen ya, ada critical thinking. Jadi berpikir kritis, kreatif, terus komunikasinya harus bagus. Terus kerjasamanya juga ya dengan mahasiswa, dengan teman sejawat juga harus. Ya ini harusnya bisa diterjemahkan dalam training tersendiri ya, khusus untuk dosen. Tapi memang critical thinking menjadi poin pertama nih. Nah, dosen-dosen kadang-kadang kalau mikir yang susah suka males nih ya. Nah, udahlah Pak, nggak apa. Yang sekarang aja udah bagus kok, ya. Apalagi ngapain lagi bikin-bikin kampus merdeka gitu ya. Nah, ini ada teman-teman saya yang kadang-kadang mikirnya tadi dia udah terjebak di zona nyaman ya, di comfort zone ya. Jadi justru sebetulnya comfort zone itu membuat kita makin lama makin bodoh gitu ya. Kalau melihat ini sisi dari kampus merdeka ini, cara berpikirnya. Tapi ya tadi kalau saya terus terang nggak suka di zona nyaman. Saya sukanya di zona bebas, ya, free zone, ya. Nah, jadi Anda yang muda-muda ini, ya, yang anak-anak muda ini harus diajarin bagaimana di zona bebas. Di zona nyaman itu kayak tadi kalau kata Pak Menteri, Anda berenang di kolam renang gitu, nyaman ya. Nah, udah gitu kolam renangnya cetek gitu kan, cuma sedengkul gitu, seperut gitu ya, dalamnya gitu. Tapi coba kalau Anda berenang di laut gitu, harus nyebrang pulau, nah itu baru terasa gitu ya. Jadi, nah kita ini anak-anak muda yang lagi dipersiapkan untuk nyebrang ke pulau di laut, suruh berenang di laut gitu ya, bukan di kolam renang. Nah kalau Anda berpikirnya tidak kritis, ya berarti Anda apa tadi? Anda ya artinya kalau misalkan dosen Anda tidak berpikir kritis, artinya Anda akan cuma diajarin berenang di kolam renang. Udah gitu kolamnya cetek, cuma berapa? 1 meter tingginya, dalamnya gitu ya. Nah kalau di laut kan bisa 300 meter dalamnya gitu ya, atau 100 meter minimal. Ya itu contoh soft skill ya. Terus bicara peran, nah kita harus menebar passion ya. Nah, menebar passion itu artinya bakat atau talenta yang kita miliki, ya seperti semangat ya, terus militan, berpikirnya tuh nggak pernah mentok gitu aja, selalu ada aja gitu ya. Nah itu menjadi satu daya tarik buat mahasiswa gitu ya. Karena kadang-kadang ada dosen yang jomblo atau yang ini suka menebar pesona bukan menebar passion, jadi mengartikannya salah gitu ya. Ya, nah, kalau mahasiswa boleh lah yang jomblo-jomblo ini menebar pesona boleh, ya. Tapi yang dimaksud dosen ini adalah menebar passion, ya, sehingga bisa menginspirasi mahasiswa. Nah, ya, seperti apa yang saya jelaskan sekarang ini harusnya bisa menginspirasi Anda gitu ya. Bahwa kita nggak usah malu kampus kita di pinggir kali, tapi kita punya passion, punya semangat yang tinggi ya, untuk menjadi pionir ya dalam mentransformasikan knowledge kita di masyarakat gitu ya. Terus bisa jadi teman bagi mahasiswa ya. Jadi teman bukan jadi pacar atau jadi selingkuhannya dan sebagainya nih, kacau nih ya. Ini dosen gini biasanya kalau kalau di Fkom nggak ada ya. Langsung kita eliminasi aja nih kalau di Fkom ya. Terus jadi teladan ya. Nah, saya yakin dosen-dosen di Fkom sudah terseleksi lah ya. Bicara hard skill, ya dosen harus punya kompetensi secara tentang dunia pendidikan ya.
Ya pasti, karena passionnya, karena kita belajar di dunia pendidikan harus punya kompetensi di bidang pendidikan, terus kompetensi di bidang riset, ya, digital business, gitu ya. Wah, udah nih, makanya. Jadi butuh kepentingan, keperluan kampus Merdeka itu menuntut ketika Anda bekerja nanti, menuntut berbagai kompetensi, ya. Anda nggak bisa cuma ngandelin Java programming doang gitu ya, atau ngandelin database doang gitu, nggak bisa, ya. Ya supaya kita bisa berkompetisi tadi, ya. Ya artinya peluang masih banyak. Nah ini saya contohkan ya, bahwa ternyata saya dapat info banyak peluang kerja di bidang IT ya. Nah coba kita dengarkan videonya nih. Saya punya video yang nanti saya putarkan ya. Coba kita dengarkan sama-sama. Nah ini. Menuntut masyarakat memiliki kemampuan belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Era digital mau tidak mau menempatkan masyarakat dalam lingkungan perangkat yang bekerja melalui jaringan transfer data atau Internet of Things, IoT. Di saat inilah bermunculan sejumlah profesi atau pekerjaan baru seperti profesional driver atau manajer profesional yang dipekerjakan hanya untuk proyek tertentu saja. Ada pula pekerjaan sebagai cloud architect atau perancang pengelolaan data dan aplikasi berbasis internet. Pekerjaan lainnya adalah platform developer atau orang yang memastikan penciptaan dan pengoptimalan fungsi dari infrastruktur komputer. Ragam profesi tersebut membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tentang internet, karena inti dari era industri 4.0 adalah coding atau pengkodean di bidang informasi teknologi IT. Ternyata permintaannya di market cukup tinggi, permintaan dalam artian kebutuhan dari perusahaannya. Itu adalah paling sederhana, itu adalah IT, itu requestnya luar biasa, dan itu bertengger di top one kita di top karir. Permintaan paling tinggi itu adalah IT. Jadi IT-nya apa aja macam-macam, mulai dari IT infrastructure architecture, terus kemudian full stack developer, kemudian security, terus ada lagi database administrator, banyak sekali. Revolusi industri keempat menghadirkan peluang dan tantangan. Sejumlah pekerjaan konvensional terkena dampak otomatisasi dan digitalisasi. Diperkirakan ada jutaan orang kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan digitalisasi. Kementerian Riset dan Dikti menjadi salah satu pihak yang berperan menjawab tantangan ini. Nanti ke depan anak Indonesia tidak ada alasan lagi miskin, kalau kemampuannya akademiknya baik, diterima perguruan tinggi negeri, kemudian tidak ada biayanya, jangan sampai terjadi itu lagi. Semua ditanggung oleh pemerintah. Di era ini, profesi akan digantikan oleh mesin yang saling terhubung dan berkomunikasi, sehingga tidak lagi. Aduh, mohon maaf, nge-lag. Revolusi industri keempat dalam lingkungan perangkat yang bekerja melalui jaringan transfer data atau Internet of Things. Ragam profesi tersebut membutuhkan industri keempat menghadirkan peluang dan tantangan. Sejumlah pekerjaan konvensional tantangan ini. Nanti ke depan
kemampuannya akademiknya baik, diterima perguruan tinggi negeri, kemudian tidak ada biayanya, jangan sampai terjadi itu lagi. Semua ditanggung oleh pemerintah. Di era ini, profesi akan digantikan oleh mesin yang saling terhubung dan berkomunikasi, sehingga tidak lagi membutuhkan tenaga dan otak manusia. Bahkan, kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai menggantikan pola pikir manusia, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Dari Jakarta, tim kantor berita Antara mewakilkan. Ya, oke, teman-teman. Mahasiswa mudah-mudahan menginspirasi. Jadi itu tentang paparan saya mengenai aktualisasi kampus Merdeka. Mungkin dari ini Pak Ahmad, saya kembalikan ke Pak Ahmad. Baik, silakan. Terima kasih Pak Tata. Ini kebetulan kalau dari teman-teman sih di chat belum ada pertanyaan, Pak. Jadi ya, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan boleh raise hand kalau mau langsung. Gitu. Jadi silakan bisa raise hand atau bisa lewat chat. Ya, silakan. Sementara sih belum ada nih Pak Tata. Ya. Nah, atau sambil nunggu pertanyaan Pak Tata, kalau gambarannya untuk di internal Epcom sendiri nih Pak, kira-kira nanti implementasinya mahasiswa kita akan diarahkan seperti apa gitu Pak? Ya, memang yang cocok di Fkom ini untuk mahasiswa reguler dulu yang pertama, karena memang varian mahasiswa di Fkom ini kan banyak sekali ya, yang dari kerjasama dengan LP3I, terus mahasiswa P2K, blended gitu ya. Nah, ya kalau yang reguler dengan yang blended ini kita bisa kembangkan nanti. Salah satunya nanti kalau sudah sampai ke semester berapa ya, kurang lebih semester 7 apa 6 ya, minimal semester 6 itu kita bisa kerjasama nanti dengan salah satu perusahaan untuk mengembangkan sebuah proyek aplikasi atau startup gitu. Dan juga memang mimpi kita di beberapa tahun yang lalu sudah menjadi satu program, yaitu membuat inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis ini kita harus menggandeng satu perusahaan untuk bisa menyiapkan proyek-proyeknya, di mana nanti mahasiswa kita bisa terlibat dalam kegiatan proyek itu. Nah, kalau misalkan nanti terlibat itu proyek itu kan nggak bisa ya dikerjakan cuma seminggu, 2 minggu gitu ya. Mungkin minimal aja bisa 3-4 bulan gitu ya, minimal ya. Yang maksimalnya bisa 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Nah, jadi keterlibatan mahasiswa di dalam proyek itu, misalkan dia terlibat mengembangkan proyek, maka itu bisa dihitung 20 SKS atau 18 SKS proyek itu. Sama kayak skripsi kan. Skripsi cuma hanya 6 SKS. Nah, kalau mengembangkan proyek seperti itu, kita bisa bisa kasih bobot 18 atau 20 SKS satu proyeknya gitu ya. Ya mungkin kalau mengembangkan proyek kan nggak cuma satu orang ya. Bisa struk nanti kalau satu orang kan. Bisa tim gitu ya. Misalkan 10 orang gitu ya. Ya paling itu 10 orang, paling minimal 5 orang gitu. Nah, jadi artinya nanti skripsinya itu tidak harus perorangan nanti, bisa kelompok gitu. Kalau kita mengikuti pola ini. Gitu. Nah, jadi dengan mengembangkan proyek itu kan minimal punya pengalaman gitu kan. Nah, pengalaman itu nanti berguna ketika Anda masuk ke dunia industri tadi atau dunia usaha tadi. Ya. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau pindah kerja gitu kan. Ini Pak Tata. Ya. Selanjutnya. Kan di sini juga kebetulan ada banyak teman-teman yang dari non UMHT ya Pak ya. Ya. Nah, kalau mungkin Bapak bisa ceritakan uniqueness-nya Epcom UMHT di mana sih Pak? Sehingga ketika mereka nanti mau kan dimungkinkan untuk kita belajar di luar program studi ya Pak. Nah, mungkin dari teman-teman yang non UMHT mau ikut kuliah di UMHT di Epcom itu kira-kira nanti mekanismenya seperti apa Pak?
Jadi satu pola yang sedang kita kembangkan itu kan dengan blended learning ini kita uniqueness-nya itu kita punya mata kuliah yang prodi lain di universitas lain dia nggak provide gitu ya, nggak berikan gitu. Tapi kayak misalkan business intelligence gitu ya. Nah ini konsep yang sebetulnya bagus gitu, terutama ini untuk bidang SI ya. Kalau TI kurang cocok ngomongin business intelligence. Kalau di SI cocoknya business intelligence. Nah itu materi online-nya sudah ada, kita bisa buatkan materinya, terus kita bisa jual ke SKS ini, mata kuliah ini ke beberapa perguruan tinggi yang satu prodi, misalkan SI, yang artinya itu bisa jadi mata kuliah pilihan wajib gitu ya. Nah jadi misalkan mahasiswa SA unggul gitu dari SA unggul prodi SI, misalkan kebetulan mata kuliah pilihannya nggak ada di prodi tersebut, terus mahasiswa lihat kurikulum Fakultas Komputer Universitas Ahmad Tamrin dan dia tertarik. Nah itu boleh diambil jadi mata kuliah pilihan. Nah nanti begitu, tapi memang kuliahnya bukan kuliah tatap muka ya, kita provide kuliahnya kuliah online. Nah nanti setelah selesai ujian UTS UAS kuliah online ini nilainya bisa diserahkan ke pihak kampus Universitas Esa Unggul dan itu menjadi mata kuliah pilihan. Gitu. Ya sebetulnya sih bukan hanya mata kuliah pilihan, mata kuliah wajib juga boleh. Misalkan di sini ada Ade Firman atau Nasrun gitu ya. Saya mau ambil kuliah di Gunadarma boleh Pak. Mata kuliah apa? Mata kuliah pilihan ini kan. Nah saya di sana online sudah. Oke silakan aja gitu ya. Nah, artinya ketika Anda ini kan di sini memberikan kebebasan. Ya kebebasan dalam arti masih dalam koridor yang beretika gitu ya. Kalau misalkan saya nggak mau ngambil kan ini mata kuliah pilihan Pak, boleh dong saya ngambil di Gunadarma gitu ya. Nah, ya silakan aja nggak apa-apa. Gitu. Nah itu ini satu uniqueness. Jadi dari sisi mata kuliah kita akan provide gitu beberapa mata kuliah yang di beberapa di prodi perguruan tinggi lain itu nggak ada gitu. Nah, sehingga itu kayak seperti data science ya. Mata kuliah data science ini tidak semua ya sama-sama sih prodinya TI, SI semua ada di Gunadarma juga ada, tapi bicara isi belum tentu sama. Nah, isi ini kan bicara apa? Kurikulum ya, bicara mata kuliah itu nggak sama. Nah, makanya program blended learning ini sebagai rintisan nantinya. Kalau kita bisa melaksanakan program blended learning dengan baik selama satu lulusan selesai, nah mungkin ke depannya kita bisa buat itu tadi. Mata kuliah online yang menjadi mata kuliah pilihan maupun mungkin wajib, tapi tidak di-provide oleh perguruan tinggi lain. Nah, makanya kita butuh dosen-dosen yang ini nih Pak Ahmad, yang militan nih. Yang artinya mau membuat bahan ajar yang mana bisa kita tawarkan gitu ke mahasiswa lain di luar kampus kita. Sehingga kita sebetulnya nggak perlu banyak mahasiswa nanti saya pikir. Dengan banyaknya mahasiswa ngambil mata kuliah yang kita provide, itu maaf kata ya kalau kita bicara bisnis itu sebuah pemasukan juga, ya kan? Ya artinya hitungan cost-nya itu kan intinya kan bayar SKS gitu kan, ya kan? Ya kan mahasiswa selama ini bayar SKS kan? Kalau uang penyelenggaraan biaya pendidikan BOP itu kan cuma tiap semester. Tapi kalau bicara SKS kan berfluktuatif gitu ya. Nah, saya pikir itu satu pola pemasukan juga yang artinya bisa kita provide. Nah, kalau kita punya sebuah uniqueness untuk mata kuliah yang kita tawarkan. Ya mungkin selain itu juga dengan perbedaan mata kuliah tadi, saya yakin kita punya program lainnya ya. Ini karena masalah dapur ya, jadi saya nggak buka semua di sini karena
nggak seru lagi Pak Ahmad ya. Ya, tapi apa-apa intinya nanti mereka bisa ya Pak ya, kalau bisa. mau ngambil mata kuliah di Tamrin. Boleh. Kita welcome aja. Nah, tapi kalau mau tahu isinya Tamrin kayak apa, ya kuliah di Tamrin aja, nggak usah pindah boleh ke sini gitu. Nanti kalau diceritain semua di sini, dapurnya Fkom kebuka semua nanti ya. Oke, baik Pak Tata. Untuk selanjutnya Pak Tata, ini dari mahasiswa kita Ahmad Taufik. Silakan. Jadi karakter mahasiswa kita kan kebetulan juga banyak yang pekerja ya Pak ya. Ya. Gitu. Jadi memang posisi sudah bekerja. Nah, ketika mereka ini pertanyaannya itu apakah magang yang program 3 semester itu memang wajib Pak? Nah, kalau misalnya memang wajib, bagaimana dengan kondisi mereka yang sudah bekerja gitu, harus 3 bulan? Oke, jadi gini, kata Pak Menteri itu program belajar magang itu nggak wajib buat mahasiswa. Kalau mahasiswanya mau di kampus selamanya, di kampus kita, maksudnya di dalam kampus aja, ya nggak apa-apa, itu hak mahasiswa. Ya, tapi kami sebagai pemangku kepentingan dan penyelenggara proses pendidikan, kita perlu menyiapkan program-program belajar di luar prodi, khususnya bagi mahasiswa yang memang memungkinkan untuk masuk ke dalam program itu. Gitu. Tapi kalau mereka yang udah bekerja, saya pikir nggak cocok kayaknya program ini. Artinya juga, ya udahlah. Artinya kalau memang masalah berbenturan dengan masalah waktu, ya, masalah tugas-tugas baik di kantor maupun di kampus, kita nggak usah paksakan. Kita hanya menawarkan, tapi saya sebagai pemangku kepentingan, sebagai pelaksana operasional, saya harus menyiapkan program itu. Jadi manakala nanti ada mahasiswa saya yang reguler terutama nih, Pak Ahmad, khususnya yang reguler nih. Kalau yang reguler kita mesti drill mereka untuk menjadi pionir-pionir tadi, yang artinya ketika terjun ke dunia kerja itu udah siap. Jadi jadi jangan Fkom ini cuma mencetak sebagai sebagai mesin pencetak pengangguran gitu ya. Nah ini nih, ini kan image seperti ini kan bahaya nih. Jadi cuma kuliah tapi begitu keluar jadi sarjana udah jomblo nganggur lagi, nah ini kan. Ya, tapi kalau memang sudah bekerja, saya pikir nggak harus dipaksakan, fleksibel aja. Ya, jadi kesimpulannya memang programnya sifatnya opsional, namanya juga Merdeka Belajar ya Pak ya. Jadi buat mahasiswa diberikan kebebasan, mau belajar full di kampus boleh, mau misalnya ada temannya di kampus lain yang melihat ada mata kuliahnya cukup menarik, tapi di Fkom mungkin tidak ada, juga boleh ikut belajar ke sana ya Pak ya. Nanti secara mekanisme Fkom yang akan bantu administratifnya, istilahnya begitu ya Pak. Ya, betul. Ya, silakan buat teman-teman kalau ada pertanyaan lagi atau tanggapan, silakan. Jadi Merdeka Belajar ini kita beri kebebasan, tapi tetap beretika gitu. Jadi kalau misalkan mau ngambil mata kuliah di luar prodi silakan, tapi bilang dulu ke kaprodinya. Ya izin dulu Pak, saya mau ngambil ini di sini boleh nggak gitu ya. Nah, terus ya kan berarti kan bobot SKS-nya harus dikurangi kan. Jadi misalkan maksimal kan 1 semester 20 SKS misalkan. Ada ngambil di luar 4 SKS. Berarti di dalam hanya 16 SKS gitu. Nah, itu yang perlu ngomong dulu, jangan sampai nanti udah 24 SKS maksimal, ambil di luar 4 SKS, jadi 28 SKS. Nah, itu kan nanti berhubungan dengan apa? Pelaporan PDPT, Pak. Pelaporan PDPT. Masa ini mahasiswa ngambil 28 SKS gitu ya. Ngesetruk ini nanti gitu kan. Ya? Ya, baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari ya, Mbak Nova. Jadi kalau Mbak Nova ini kan tadi untuk yang di Fkom kita tawarkannya masuknya kan ke blended learning ya Pak ya, ketika ada mahasiswa non UMHT yang mungkin tertarik untuk belajar di Fkom. Nah, terus di sini pertanyaannya, ada nggak ketentuan minimal persentase pembelajaran offline-nya Pak dari total SKS?
Gitu ya, Mbak Nova ya. Gitu ya, Mbak Nova ya. Jadi apa persentase pembelajaran offline yang ditetapkan? Ada nggak ketentuannya minimal persentase pembelajaran offline tatap muka yang ditetapkan dari total SKS Pak yang ditawarkan? Ya sebetulnya ketentuannya program blended ini itu kan 50% mata kuliahnya di online kan, 50% di offline gitu ya. Nah, jadi kita tidak bisa 100% online. Kalau 100% online namanya bukan blended, namanya PJJ, pendidikan jarak jauh. Apa? Betul ya? Iya Pak, betul pendidikan Pak. PJJ, pendidikan jarak jauh. Nah, karena kita blended, kalau blended berarti ada 50% offline mata kuliahnya, ada 50% online mata kuliahnya. Yang seperti Anda sekarang laksanakan gitu. Nah, itu juga udah sebuah inovasi ya, karena di Jakarta Timur, di wilayah Jakarta Timur ya, yang baru blended learning ini menggunakan baru Tamrin loh. Nah, ya. Hero Tamrin gitu kan. Baru wilayah timur ya. Kalau memang saya tahu sih di Al Azhar udah, apalagi tuh Trisakti juga Pak. Udah, ya LSPR ya. London School itu juga udah. Terus ya ada 9 kalau nggak salah. Ya. Nah, tapi di wilayah timur itu baru Tamrin, baru Fkom sama FE di Tamrin. Nah, ini kan sebuah kebanggaan. Coba aja Anda punya teman di mana gitu ngomong blended learning atau kuliah online dengan pola blended learning, udah ada belum? Atau pengalaman siapa nih? Taufik ya? Taufik ini mantan mahasiswa saya juga di Urindo nih dulu. Iya, siapa? Nah, itu Urindo aja yang udah 35 tahun belum tersentuh masalah blended ya. Tamrin baru seumur jagung, baru 6 tahun, kita udah tersentuh blended. Nah, ini sebagai embrio bahwa kita nanti suatu hari ketika prodi kita udah akreditasi, kita bisa bikin PJJ, pendidikan jarak jauh. Kita nggak perlu lagi ke kampus, mahasiswa udah online begini aja semuanya. Karena memang teknologi makin lambat, makin laun, makin mudah. Sekarang bukan hanya Zoom kan yang bisa seperti ini. Nanti WA juga akan dikembangkan bisa seperti ini. Cuma memang masih terbatas ininya audiensnya, pesertanya. Tapi nanti tidak menutup kemungkinan pengembangan teknologi itu makin hari makin cepat. Dan kalau kita udah bisa streaming seperti ini online pakai WA, udah. Saya pikir belajar offline itu udah nggak ngetren nanti. Bisa aja kampus Tamrin, ya artinya kalau kita tidak meritis dari sekarang, kampus-kampus yang sekarang ini masih proses pembelajarannya offline suatu hari tutup gitu ya. Kayak nasibnya kayak Sevel, Matahari, Lotus, Pasaraya itu mereka nggak antisipasi, semua orang belanja online, e-commerce semuanya, nggak ada yang belanja lagi ke sana, tutup. Ya, saya khawatir kalau Tamrin nggak dikembangkan dari sekarang, nunggu booming dulu semuanya baru online, ya kita cuma jadi follower, berarti kita nggak jadi kreator, gitu. Nggak ada uniqueness-nya gitu. Kita cuma jadi follower doang. Ya gitu. Jadi makanya nih saya inspirasikan buat teman-teman, kalau yang udah bekerja saya pikir nggak apa-apa, nggak bisa risiko juga nggak apa-apa. Tapi buat mereka yang belum bekerja itu saya pikir perlu kita siapkan Pak Ahmad supaya mereka juga jadi pionir-pionir yang hebat gitu. Ya silakan. Ya. Cukup. Baik Pak. Kalau ini juga ada pertanyaan dari mahasiswa mahasiswa kita. Jadi apakah blended learning itu bisa dari mahasiswa pindahan Pak, alih jenjang? Oh ya. Atau di kita memang programnya hanya untuk yang pure fresh graduate dari SMA? Untuk saat ini ada suara gue masuk. Mbak Ayu. Lahir batin ya. Ayu. Sampai ketemu lagi. Mbak Ayu belum di-mute. Udah. Mas Randy. Udah.
Ya. Jadi gini, siapa nih? Mas Ribut ya? Ribut. Ya. Jadi untuk saat ini kita untuk blended karena baru semester 3 ya. Semester 4 ya? 4. Ya, semester 4. Jadi kita belum bisa menerima mahasiswa pindahan. Nanti kalau kita sudah bisa meluluskan satu generasi, satu angkatan, kita bisa terima mahasiswa pindahan dari D3. Karena kita kan baru ini angkatan 2018 ya kalau nggak salah ya. Iya, mulai. Ya, jadi 2018 sekarang semester 4. Jadi nanti kalau 2018 sudah selesai, nah kita baru bisa terima mahasiswa pindahan. Tapi untuk saat ini kita memang komitmennya kita baru terima mahasiswa lulusan SMK, SMA atau dari MAN ya, ada Madrasah Aliyah Negeri itu. Ya intinya sederajat, SMA sederajat. Mungkin gitu? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Kayaknya waktunya juga sudah cukup Pak. Karena sudah ya mungkin saya tambahkan sedikit, karena memang nanti pembelajaran online ini akan jadi booming ya. Apalagi dengan adanya corona ini udah mengindikasi bahwa proses pembelajaran seperti ini akan menjadi tren. Menjadi tren ya, sehingga pembelajaran offline itu makin hari makin kegerus juga gitu. Orang paradigmanya akan bergeser. Ya, itu saja tambahannya, Pak Ahmad. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan atau mau diberikan tanggapannya? Nggak ada ya. Baik, kalau misalnya memang tidak ada, jadi kesimpulannya tadi bahwa prinsipnya Merdeka Belajar itu sifatnya opsional. Jadi buat teman-teman yang mau memperoleh hak atau fasilitas tersebut, ya silakan nanti koordinasikan dengan prodinya masing-masing ya di masing-masing kampusnya sendiri. Nah, prinsipnya kalian terbuka untuk belajar di mana saja dan belajar apa saja gitu. Jadi sebagai sarjana komputer, ilmunya nggak cuma ilmu komputernya saja gitu. Nah, terus di kita sendiri kalau di Epcom mungkin untuk yang peserta yang tadi program 3 semesternya masih diarahkan untuk masuknya ke kelas blended nanti ya Pak Tata ya. Yeah. Dan kita akan coba yang mahasiswa reguler dulu untuk ditawarkan. Sementara bagi mahasiswa yang sudah bekerja kan opsional ya, jadi tidak bisa kita paksakan juga. Ya kan merdeka tadi, judulnya merdeka. Iya, karena merdeka merdeka belajar. Ya, halo? Halo, Pak Ahmad? Halo, Randy? Putus. Ya, jadi untuk Randy mungkin bisa di-off-kan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir hari ini. Sampai ketemu lagi di rangkaian webinarnya Epcom nanti. Gitu. Di Epcom masih ada seminar-seminar yang lain. Jadi nanti kita akan informasikan seminar-seminar yang ada di. Oke. Itu aja Ren, silakan di ini tutup.